Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Fitriani dengan NIM 2288200054, jurusan Pendidikan Sejarah kelas 4B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester kuliah kerja lapangan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Anggi Farizki Prasada MPD. Nomor 1, pertanyaannya adalah berdasarkan penyelidikan Yazerman di Candi Prambanan dan Groneman di Candi Ijo, dapat disimpulkan bahwa candi merupakan tempat pemakaman. Mengapa candi disebut demikian? Berdasarkan penyelidikan Yazerman, adanya tanda-tanda pembakaran tentu saja sangat memperkuat pendapat bahwa dalam peringgi-peringgi itu memang ditanam abu jenazah. Lebih-lebih lagi setelah penyelidikan kimia terhadap abu dari Candi Ciwa dan juga Candi Wisnu. Berdasarkan penyelidikan Groneman di Candi Ijo, menjelaskan bahwa peringgi Candi Ijo yang rupanya sudah teraduk keadaannya itu ternyata kedapatan penuh dengan pasir kasar bercampur pecahan-pecahan batu sampai sedalam 3/4 meter. Sedangkan di bawahnya sampai 1 meter di atas peringgi penuh dengan tanah merah bercampur pasir dan pecahan-pecahan batu serta sejumlah batu putih persegi yang sudah lagi tak menentu letaknya. Di dalam peringgi yang penuh dengan tanah merah juga didapatkan 2 buah batu lain lagi yang bersusun menjadi satu dan yang bagian tengahnya diberi lubang segi 4 dan sisinya yang menyempit ke bawah batu ini diperlukan seperti sebuah peti. Oleh karena itu tutupnya juga diberi lubang persegi dengan sisi-sisinya meruncing ke atas. Dengan demikian Groneman menyimpulkan bahwa Candi Ijo merupakan tempat pemakaman. Nomor 2, apa yang membedakan antara candi di Indonesia dan kuil di India? Baik diketahui, candi merupakan salah satu peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Candi banyak tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa dan Sumatera. Agama Hindu-Buddha dibawa dari India, maka terdapat perbedaan fungsi candi dari India dan Indonesia. Perbedaan fungsi candi di Indonesia dan di India adalah kalau India candi dijadikan sebagai tempat pemujaan para dewa atau untuk ritual agama, sedangkan Indonesia candi dijadikan sebagai tempat pemujaan dan sebagai tempat penguburan jenazah nenek moyang. Terdapat perbedaan fungsi antara candi yang ada di India dan candi yang ada di Indonesia. Candi yang ada di India dinamakan Dawagraha dengan fungsi hanya sebagai tempat untuk beribadah kepada dewa. Sedangkan candi yang ada di Indonesia dinamakan Candi Kagraha dengan fungsi sebagai tempat beribadah kepada dewa, makam, pemandian, gapura, dan sebagainya. Dengan kata lain, candi di Indonesia memiliki fungsi keagamaan yang beragam, berbeda dengan candi di India yang hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa. Nomor 3, mengapa Candi Jawi di Jawa Timur disebut bercorak siwa Buddha? Dikutip dari sejarah-lengkap.com dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, candi ini disebut Jawa-Jawa atau Jajawi. Dari Jajawi, nama tersebut kemudian berubah menjadi Jawi. Dalam kitab Negara Kertagama Pupu 56 disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah raja terakhir Kerajaan Singgasari, yaitu Kertanegara. Candi Jawi dibangun pada abad ke-13 dan merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Singgasari. Didirikannya Candi Jawi bertujuan untuk dijadikan tempat beribadah bagi umat beragama Siwa Buddha. Raja Kartanegara adalah seorang penganut ajaran Siwa Buddha. Hal inilah yang mendasari Candi Jawi bercorak Siwa Buddha. Nomor 4, berdasarkan Van Eert dan Musaes serta penggalian arkeologi ditemukan fakta bahwa candi itu tidak berfungsi sebagai tempat pemakaman, akan tetapi sebagai kuil tempat patung yang dianggap sebagai lambang seorang raja. Mengapa demikian? Karena pada saat para ahli purbakala untuk melakukan penggalian, mereka menemukan bekas-bekas kuil baik yang berupa sisa-sisa bangunan maupun tembok-tembok, gapura-gapura dan arca-arca. Maka sangatlah mudah untuk ditarik kesimpulan bahwa yang berhasil mereka gali itu adalah gugusan kuil-kuil yang luas atau bahkan kotak kuil.
Oleh karena itu, fakta yang ditemukan oleh Van Eert itu tidak pernah mendapat sambutan ataupun perhatian. Dan memang dalam gambaran yang sudah bulat dan sempurna tentang makna candi sebagai makam itu sulitlah disisipkan suatu kesangsian. Maka pendapat atau kenyataan sekalipun yang hanya akan membelokkan arah perhatian yang paling sedikit memberi bahan untuk berpikir dalam jurusan lain, apalagi kalau menimbulkan kemungkinan untuk menentang apa yang telah menjadi kepercayaan, itu tidak pernah memperoleh perhatian selayaknya. Nomor 5, mengapa dalam candi terdapat unsur gabungan antara penyembahan dewa dan pemujaan roh nenek moyang? Bagi umat Hindu, candi dianggap sebagai tempat di mana dewata berdiam selama suatu upacara dilakukan. Dewata itu muncul dan bersentuhan dengan orang di dalam upacara ketika sajen diberi kepadanya. Menurut kepercayaan Hindu, bangunan candi melambangkan alam semesta dengan 3 bagiannya. Kakinya adalah dunia nafsu, tubuhnya adalah dunia bentuk, dan atapnya adalah dunia tanpa bentuk. Peninggalan purbakala di Jatim memiliki 2 fungsi penting bagi umat Hindu baik Jawa maupun Bali. Pertama, sebagai tempat pemujaan kepada arwah nenek moyang, dan kedua sebagai tempat pemujaan kepada dewata. Seperti kepercayaan asli Jawa, orang Hindu juga percaya bahwa puncak gunung adalah tempat kediaman para dewata dan para arwah leluhur. Di lereng gunung-gunung di Jatim terdapat bangunan suci yang merupakan tempat penjarahan umat Hindu. Maka peninggalan purbakala memiliki arti penting bagi umat Hindu dalam menjalankan kehidupan keagamaannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.